Oke, selamat pagi semuanya teman-teman kelas pagi Jakarta. Udah lama banget kita nggak ngobrol bareng Antoni Ismail. Kelas pagi Jakarta ini pengen ngobrol sama Pak E tentang smartphone fotografi. Aku lihat teman-teman kan banyak banget ya yang bikin konten foto pakai handphone. Bukannya fotografer, banyak orang ya Semuanya ya. semuanya Semua orang motret pakai handphone ya dengan handphone grafer. handphone grafer dengan berkembangnya macam-macam merek handphone itu dengan segala macam fitur-fiturnya gitu kan. Nah, Pak E sendiri juga make ya, maksudnya Ya makanya untuk motret keseharian, yes. motret keseharian. Nah, motret keseharian itu maksudnya gimana, Pak? Sebenarnya saya memotret dengan kamera yang ada di handphone, iya. Tetapi kalau misalkan saya khusus membawa handphone itu untuk memotret sesuatu, saya konsepin yang saya mau ya, enggak. Karena apa? Karena sebenarnya saya melihat handphone ini itu adalah sebuah tools atau alat keseharian, siapapun bawa ini kemana-mana. Kebetulan kok ada kameranya, ya udah itu kan menjadi satu kebutuhan untuk mendokumentasikan sesuatu. Kalau pertanyaanku lebih ke sini, Pak. Dulu kita mendokumentasikan sesuatu itu kan harus pakai alat yang proper gitu ya. Maksudnya ya kamera lah gitu, ada lensanya. Kalau aku sih ngelihat smartphone fotografi hari ini itu menjadi salah satu alat teman-teman semua, aku pun juga gitu, untuk bercerita sih sebenarnya. Ada media di mana kita itu bisa mempublikasikan foto-foto itu gitu, mengupload, ngasih tahu aktivitasnya, kesukaannya, makanannya, apapun gitu ya, di media yang udah ada sekarang gitu. Maksudnya Betul. Media sosial. Nah, aku sih melihat hal itu jadi makin tipis batasan di mana sebenarnya kita itu pakai handphone ini itu yang paling pas itu sebenarnya di mana sih gitu? Pekerjaan saya seorang fotografer. Saya terbiasa ya untuk menghasilkan sebuah gambar yang harus dikonsepkan dulu. Karena itu kerjaan profesional saya ya. Jujur-jujur aja ya, bahwa sekarang apakah ada kamera yang ada di handphone itu sudah bisa menyamai level dari DSLR, mirrorless. Ya belum, hukum fisika bahwa untuk menciptakan apa ya? Fisika. Tahu nggak lo hukum Depth fisika? of field tertentu, kamu harus memiliki sebuah ruang jarak antara lensa dan sensor kamu itu untuk menghasilkan sebuah gambar yang mempunyai depth of field. Berarti menurut Pak E sebenarnya motret yang terkonsep itu emang nggak bisa pakai handphone? Bukan berarti gitu, saya belum selesai menyelesaikan penjelasan saya tadi. Gimana? Iya, apa sih yang bisa kita dapatkan dengan kamera handphone ini? Hmm. Satu, menurut saya pada saat kita menggunakan sebuah alat perekam, semakin itu kecil, menurut saya sih akan semakin menjadi advantage atau kelebihan kita untuk bisa lebih dekat dengan subjek yang mau kita foto. Coba deh, misalkan lo motret orang tuamu pakai handphone atau pakai kamera yang beneran, beda itu pasti. Senyumnya apa, gayanya. Dua nggak ribet. Ya mau diukur-ukur juga bisa. Oke, ini kurang terang, kurang gelap. Ini oke harus kayak gini. Pakai handphone biasanya cepat. Dan itu membuat siapapun berani untuk mendokumentasikan sesuatu tanpa ia sadari loh ya. Oke. Kita bisa menangkap momen keseharian kita yang itu mungkin ada momen yang bagus nih ya, tapi kita, ini keren banget nih ya. Kameraku mana? Ah, kelamaan, kayak handphone aja, jegrek kayak gitu kan. Bisa loh. Dan itu kadang kita mendapatkan satu hal yang pure, yang true. Jadi momen itu kayak penting banget menurut saya sih. Kita tuh baru buat kompetisi foto ya bersama Oppo gitu. Kita itu diajakin untuk jadi partner bekerjasama untuk membicarakan smartphone fotografi tapi dengan ranah yang lebih serius. Artinya lebih serius itu gimana ya caranya teman-teman ini bikin karya foto dari handphonenya dengan kekuatan cerita, dengan kemampuan teknis yang lebih gitu loh. Tapi submissionnya, ini yang ada di laptop saya nih teman-teman ya, submissionnya itu kok yang saya lihat teman-teman ini masih kesulitan ya dengan kamera handphone mereka sendiri. Hasil-hasil fotonya seperti ini, Pak. Gitu. Kayak gini. Oke. Ini kan lomba ini ada temanya, Pak. Nama temanya Forgotten Emotion ya kan. Seperti ini. Ya ini serius. Tuh, foto makro. Landscape. dari sini kita bisa tahu bahwa foto-foto yang
dikumpulkan ini sebenarnya adalah foto-foto yang saya pikir saya pertimbangkan di sini adalah foto-foto yang tanpa dikonsepkan, bener nggak? Oke. Ini secara kenyataan loh, kamu bisa lihat sendiri loh. Oh, ada pemandangan bagus, foto Oh, ini ada kucingku baru tidur, foto salah nggak? Ya nggak salah. Itu terbukti bahwa handphone itu yang memakai itu siapa ya? Awam. Mereka beli bukan untuk memotret secara profesional. Pertanyaan saya, misalkan kita sebagai seorang yang profesinya seorang fotografer ya, motret dengan handphone, bisa nggak? Ya bisa. Tapi pengalaman Pak E bikin foto serius pakai handphone? Oh, bukan hanya foto serius, video klip juga saya pakai ini loh beneran. Aku tunjukin footage-nya udah. Tapi kenapa kita nggak berani pakai ini? Kenapa nggak berani? Kenapa nggak berani pakai smartphone gitu ya? Untuk karena dibilang cemen ntar. Mungkin, Pak. Iya, kasih lihat nanti hasilnya yang kemarin, yang Oppo kemarin ya. Masalahnya kreativitinya aja udah. Kalau teman-teman pengen ikutan, ya kan, itu nggak usah ragu-ragu sebenarnya. Teman-teman bisa memilih dulu foto-foto itu di galerinya, nggak usah terjebak di fotonya harus konseptual, fotonya harus secara teknis bagus gitu. Tapi satu hal menurutku, kemampuan berceritanya gitu loh, Pak. Kemampuan berceritanya harus juga ditonjolkan gitu. Kenapa itu penting? Ya karena ketika lo cuma nunjukin kucing lo tidur gitu ya, aku sebagai yang lihat foto itu, aku pengen tahu gitu, kenapa kucingnya gitu loh. Nggak hanya cuman di foto udah dikasih caption kucingku tidur, nggak gitu juga gitu. Menurutku ada banyak cerita yang sebenarnya bisa teman-teman bangun. Teman-teman bisa cek di websitenya di renovatersforgottenomotion.com. Di situ ada kolom deskripsi gitu ya. Nah, di deskripsi itu menurutku teman-teman bisa nggak hanya ngasih judul foto sebenarnya gitu. Teman-teman bisa menceritakan foto-fotonya itu seperti apa sih gitu. Semoga teman-teman bisa melihat kelebihan-kelebihan apa yang bisa dihasilkan oleh handphone ini. Jangan takut untuk berkarya memakai handphone ini karena ada banyak hal yang tidak bisa didapatkan oleh kamera DSLR, mirrorless dan kawan-kawannya itu. Iya. Coba diulik lagi galerinya, coba diutak-atik lagi kamera di smartphone kalian gitu. Kita tunggu karya teman-teman buat join di open call ini. Kita akan pilih nanti, kita akan mentoring dengan tujuan nanti kita bisa menemukan talent-talent baru gitu ya Pak ya. Yang bisa berkarya dengan kamera smartphone. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya tentang smartphone fotografi. Bakar.